Diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Baiklah, kita sekarang akan membahas tentang kandungan surah An-Nas. Kandungan surah An-Nas. Kita baca dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, kita baca ya artinya. Pertama, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, itu qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita semua harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada Tuhan kita semua. Tuhan bagi semesta alam. Jangan berlindung kepada yang lain. Karena kita hanya diperintah untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hakikatnya seperti itu. Makanya banyak dari setiap doa yang diawali dengan a'udzu billah, ya. Jadi kandungan tauhidnya, ya. Kandungan tauhid mengenai surah An-Nas ayat 1 ini. Mama. Di antaranya adalah bahwasannya kita semua tidak boleh memohon perlindungan secara hakikatnya selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya doa-doa yang berbentuk permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya doa masuk WC juga gitu kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Itu kan sama doa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Ya. Dan ini, ya, surah An-Nas ayat pertama ini mengisyarahkan kepada kita bahwasannya kita semua itu lemah. Kita semua itu lemah.
dan kita semua akan selalu dihadapkan dengan berbagai rintangan-rintangan hidup. Itu banyak sekali, bahkan kesulitan-kesulitan dalam hidup yang mana itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita lulus dari ujian-ujian tersebut, maka kita akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Makanya kita harus bersabar ya. Apabila ada ujian yang menempa kita, kita harus menghadapinya dengan sabar. Dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menghadapi kesulitan dalam rintangan hidup, dalam ujian hidup ini, tentulah harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesulitan-kesulitan tersebut. Semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menempuh rintangan-rintangan, godaan-godaan, dan ujian-ujian yang akan menimpa kita. Tapi jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Ada di dalam Al-Quran ya. Bunyinya bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bunyinya seperti itu ya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada apapun ya, kepada siapapun di luar batas kemampuan yang diujinya. Sekali lagi, kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Dan dalam menempuh ujian tersebut, kita harus bekerja keras untuk menemukan solusinya. Ya. Ulah KSMR, ulah kumeok, samemeh dipacok. Can dicobaan, terus nyerah gitu. Seangkat tangan, terus melambaikan tangan. Ulah cobian heula. Coba dulu. Misalkan kita ingin bekerja di suatu tempat misalkan. Namun dirasa-rasa dirasakeun gitu meureun kurang ieu meuni kudu aya itu ieu. Eta teh rintangan cobaan eta teh. Yang harus kita hadapi. Dan terkadang dalam pikiran kita, kenapa harus ada training, pelatihan, dan kenapa harus ada ini itu dan sebagainya. Itu adalah ujian agar kita bisa masuk dalam pekerjaan tersebut ya. Kita coba dulu, jangan menyerah. Kita belajar. Banyak kan tantangannya. Di antaranya mungkin terkadang ada godaan atau ujian dari Allah yang namanya malu ya. Malu merubah diri yang tadinya tidak baik menjadi baik. Berangkat ke tempat pengajian, berangkat ke sekolah, berangkat ke madrasah dan sebagainya. Terkadang kita ada rasa malu dikarenakan background atau latar belakang kita yang kurang baik. Ketika datang hidayah ingin taubat, laksanakan langsung. Orang-orang akan menyambut bahagia dengan kedatangan kita, dengan taubatnya kita.
Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi dalam hal apapun, terutama kebaikan ya. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Namun dalam surah An-Nas ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Yaitu bisikan setan atau bisikan kejahatan yang masuk ke dalam dada manusia, yang masuk ke dalam hati manusia. Baik itu dari golongan setan ya yang menggodanya, atau golongan jin ya, ataupun dari golongan manusia. Kemudian apabila kita ditanya oleh orang ya, siapa Allah itu? Kita bisa menjawab dengan versi Al-Quran surah An-Nas ya. Baik itu dengan ayat pertama ataupun ayat kedua dan juga ayat ketiga. Yang berbunyi qul a'udzu birabbin nas. Artinya katakanlah olehmu, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi Tuhan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua manusia Tuhannya adalah Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah. Adapun yang mereka akui sebagai Tuhan, itu pada hakikatnya bukanlah Tuhan. Karena tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan kita, Tuhan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rabbil Alamin, Allah itu Tuhan bagi semesta alam. Kemudian diperjelas oleh ayat kedua, Malikin Nas ya. Raja bagi manusia ya. Kita juga bisa menjawab, siapa Allah itu? Allah adalah raja bagi manusia. Malikin Nas ya. Kemudian siapa Allah itu? Ilahin Nas, yang disembah oleh manusia. Tuhan yang berhak untuk disembah atau diibadahi oleh manusia. Kita semua harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan bagi manusia, yang merupakan raja bagi manusia, yang merupakan zat yang berhak untuk diibadahi oleh manusia. Dari apa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an surah An-Nas ini dimaktub ya, pada ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Bahkan setan itu bisa masuk ke dalam diri kita, sedangkan kita tidak tahu sama sekali bahwa setan masuk ke dalam hati kita. Dan setan membisiki hati kita. Terkadang setan seperti itu. Dan setan itu pandai bersembunyi dalam membisiki untuk berbuat kejahatan. Itu setan.
Bahkan setan itu bisa mengelabui tanpa ada rasa terkelabui oleh manusia. Terkadang kita merasa benar padahal itu salah. Terkadang seperti itu. Contoh nama kialah. Ya, contohnya seperti ini. Apakah Anda semua pernah berbuat sesuatu yang menurut Anda benar, tapi dimarahi oleh orang tua, tapi dimarahi oleh guru, tapi dimarahi oleh Pak RT misalkan, tapi dimarahi oleh Pak RW, tapi dimarahi oleh ajengan, oleh ustadz. Padahal kita merasa benar. Seperti apa coba contohnya? Main futsal, lehyar, tahu lehyar? Meleleh mayar cek Sundana gitu. Yang kalah mayar, yang kalah bayar. Apakah menurut Anda itu benar atau tidak? Bermain futsal, yang kalah bayar. Coba menurut Anda semua, apakah itu benar atau salah? Kalau merasa itu benar, sedangkan itu adalah perbuatan yang salah, kemudian ada yang marah kepada Anda, misalkan orang tua Anda atau ustadz setempat yang mengetahui hal itu, atau guru Anda mungkin yang mengetahui itu, sedangkan Anda merasa benar dengan bermain seperti itu sama halnya dengan taruhan. Sama halnya dengan taruhan. Jadi bagusnya kalau bermain itu futsal contohnya, atau main bola yang lain, itu biasa aja udunan patungan bayar untuk bayar lapangannya, patungan saja antara dua klub ya, patungan saja. Misalkan bayarnya 100.000 ya, berarti 50.000 bayarnya gitu. Jangan yang kalah bayar, jangan. Itu sama dengan judi juga, sama dengan judi. Kemudian bermain kelereng ya, bermain kelereng itu kan pasang 5 sewang gitu ya, masing-masing 5 masang di dalam satu kalang ya, di dalam satu bulatan itu dipasangkan kelereng di sana masing-masing 5 ya. Kemudian bermainlah sudah. Kita kalah, apakah merasa rugi atau enggak? Ya, tentunya merasa rugi dong. Itu juga sama sebenarnya. Ya. Jadi jangan menyalahkan orang tua kita, orang tua Anda ya. Ketika orang tua Anda memarahi kita bermain kelereng yang pasang seperti itu. Kalau bermain kelereng ya boleh-boleh saja, tapi asalkan jangan pasang seperti itu. Misalkan kelerengnya punya kita ada 100 butir kelereng, ada 100 butir kelereng. Ajak teman-teman kita main kelereng yuk gitu. Yuk. Nah, kalau gitu kan itu kelereng milik kita kan, milik Anda semua. Dan kelereng itu tidak menjadi milik orang lain kan, itu boleh kalau gitu. Mau dikasih ke teman-teman kita boleh, teman-teman Anda ya, mau dikasih ke teman-teman Anda boleh itu kelereng, atau mau diambil lagi oleh kita boleh, karena itu kelereng punya kita. Kalau gitu kalau seperti itu tidak apa-apa. Kemudian nih, tuacan uwi sekolah kene ya.
min syarril waswasil khannas. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jangan lupa ya, setan itu selalu membisikkan kepada kita kejahatan atau ketidakbaikan. Kemudian nih, ini pekerjaan setan ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita ditanya siapa setan itu? Setan adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Itu pekerjaan syaitanir rajim. Kejahatan syaitanir rajim. Suka membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan kita harus bisa menjaga hati kita dari bisikan setan. Itu diantaranya ya adalah memohon perlindungan kepada Allah darinya. Dari syaitanir rajim. Itu bisa dengan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Perbanyak doa itu. Atau perbanyak doa. Perbanyak berdoa dengan banyak-banyak membacakan surah An-Nas ini. Supaya kita terlepas dari gangguan, terlepas dari bisikan syaitanir rajim. Pernahkah Anda merasa diri Anda semua dibisiki oleh setan? Atau memang setannya sudah menjiwaraga ke dalam diri Anda? Pernahkah seperti itu? Ginilah analoginya. Kalau setan itu kan selalu ingin kita berbuat tidak baik, ya, berbuat kejahatan. Kalau kita sudah refleks, sudah terbiasa melakukan kejahatan, ya, sudah terbiasa dan tidak merasa dosa lagi, tidak merasa bahwa itu dosa, berarti setan itu sudah menjiwaraga ke dalam tubuh Anda semua. Na'udzubillahi min. Ari hoyong lebet ka surga, ari kalakuan setan. Lebet surga moal kira-kira nu kitu. Keinginan masuk surga tapi kelakuan seperti syaitanir rajim, tidak akan masuk surga. Waktu sholat malah nongkrong. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia, yaitu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ngobrol bahkan ngobrol lagi di payunan masjidnya, nongkrong oge di depan masjid. Malu. Itu panggilan dari Sang Pencipta, panggilan sholat dari Allah yang menciptakan kita semua, yang memberi nikmat kepada kita, yang memberikan rizki kepada kita. Tapi setelah dipanggil untuk beribadah kepadanya, kita terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Sadarlah.
Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Ketika suara adzan berkumandang, haruslah kita memenuhi panggilan tersebut dengan menjalankan sholat. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Belajar juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu sangat wajib bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan, ya, berarti muslimah. Bagi muslim dan muslimah. Terkadang setan masuk ke dalam tubuh Anda, masuk ke dalam diri, menggoda supaya malas untuk sekolah, supaya malas untuk belajar, supaya malas untuk mengaji, supaya malas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tergerak hatinya dengan mencari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lawan hawa nafsu kita. Kita lawan bisikan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita merasa malas, ingat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika lidah kita diberatkan oleh setan, digoda oleh setan untuk tidak berzikir, untuk tidak membaca Al-Quran, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah dari setan yang menggoda kita semua. Dan setan itu bisa berupa dirinya sendiri dan bisa berupa jin dan bisa berupa manusia juga. Karena jin dan manusia itu bisa dijadikan media untuk menggoda oleh syaitan, oleh iblis. Kan pernah dengar ya apa yang namanya kunti, pocong gitu ya. Itu kan dari golongan jin sebenarnya itu ya. Yang dirasuki, yang digoda oleh setan untuk menakuti kita, sehingga terimajinasi dalam diri kita, sehingga terasumsi dalam pikiran kita, sehingga tersugesti dalam hati kita rasa takut dengan hal-hal tersebut. Malam jam 12 belum sholat isya. Karena kan kita pernah melihat film misalkan ya, tersugesti oleh film horor ya, ada yang namanya pocong, ada yang namanya kuntilanak dan sebagainya. Kita takut sehingga tidak sholat isya. Itu berarti godaan setan yang memediakan jin. Bahkan jin juga bisa masuk ke dalam tubuh kita sebenarnya dengan dasar godaan dari setan untuk menggoda, untuk membisikkan suatu kejahatan dalam diri kita. Dan setan juga bisa membuat media untuk menggoda dengan media manusia. Dengan media manusia. Bahkan diri kita sendiri terkadang dijadikan media oleh setanir rajim. Na'udzubillah min. Contohnya seperti apa? Kita sekolah berangkat. Anda berangkat ke sekolah, ke pengajian.
Pas di perjalanan ketemu dengan teman kita, mengajak main, ya. Daripada ngaji atau daripada sekolah, kita main aja yuk, kita jalan-jalan, misalkan seperti itu. Atau ketika kita duduk, ya sudah duduk di kelas, ya, sedang belajar. Terkadang setan memediai teman kita sebangku, noelan, ya, ditoelan si urang teh ku babaturan digigireun, diajak ngobrol sama temen yang di pinggir kita. Itu kan setan sedang memedia, ya, memedia atau membuat media menggoda kita dengan teman kita dan sebagainya. Kandungan tauhid yang ada dalam surah An-Nas ini adalah bahwa pada hakikatnya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan godaan setan yang bersembunyi. Dan sebenarnya banyak sekali kandungan tauhid yang ada pada surah An-Nas ini. Ya, jangan lupa ya, kita itu lemah. Kita itu tidak akan mampu melaksanakan ibadah, tidak akan mampu menjauhi yang namanya maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk melakukan ibadah dan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, maka kita semua harus memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.